Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irma Mustafidah dengan NIM 259794063 dari kelas PTI 2020A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mail server. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Fungsi mail server yang pertama sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Kedua, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email dan juga mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Webmail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, webmail server adalah interface dengan sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan berbasis web. Protokol email. Ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui mail server, yaitu protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, POP3 atau Post Office Protocol v3, dan IMAP. Simple Mail Transfer Protocol yaitu suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirim ke server email pertama. Proses ini dikontrol dengan mail transfer agent yang ada dalam server email Anda. Port SMTP default yaitu ada port 25, port tanpa dienkripsi, dan port 426. POP3 versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol klien atau server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal tanpa menyimpan salinannya di server. Lalu POP3 default ada port 110 dan port 995. Lalu ada IMAP atau Internet Message Access Protocol. Adalah protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang disebut pada lokal mail yang dikirimkan ke server. Pada dasarnya, isi email tetap berada di server. Protokol IMAP lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan menggunakan POP3. Lalu untuk port IMAP defaultnya ada port 143 dan port 993. Komponen mail server yaitu pertama ada MUA atau Mail User Agent, memiliki beberapa program utama terkait dengan proses membaca dan membuat email. Jadi MUA bertugas sebagai program untuk membaca email, menerima, serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirimkan pesan. Kedua ada MTA atau Mail Transport Agent, melakukan fungsi-fungsi yang harus dilakukannya, antara lain menerima dan memproses pesan email yang masuk melalui berbagai macam jaringan, menentukan alamat tujuan sebagai bahan pertimbangan bagaimana cara mengirimkan sebuah pesan email tersebut, serta menggunakan daftar distribusi untuk mengirimkan salinan pesan. Lalu yang ketiga ada MDA atau Mail Delivery Agent, memiliki 2 komponen utama, yaitu sebuah database yang berisi saluran atau jaringan untuk mengirimkan pesan, serta yang kedua adalah delivery agent yang bertugas untuk mengirimkan pesan email sesuai dengan jaringan yang dipilih. Next ada jenis-jenis mail server. Yang pertama ada SendMail. SendMail adalah sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Kedua ada Postfix, merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Bedanya, Postfix dapat dijalankan pada sistem operasi Linux atau Unix serta macOS X. Postfix ini diharapkan dapat menggantikan server dari SendMail. Lalu ada juga Qmail, adalah mail server yang disebut-sebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server. Contoh mail server.
Komponen Mail Transfer Agent atau MTA, contohnya aplikasi SendMail, Postfix, Xsim, Qmail, MailX, Pine, dan Nescafe. Komponen Mail Delivery Agent atau MDA, contohnya mail server yang berfungsi mendistribusikan email yang datang ke MTA sesuai mailbox masing-masing user. Lalu komponen Mail User Agent atau MUA, contohnya Thunderbird, Outlook, Eudora Mail, Gmail, dan Evolution. Lalu kita akan praktek menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah membuat rangkaiannya, dan ini saya membuat menggunakan 6 PC dan 2 device, yaitu laptop dan smartphone. Lalu ada juga DNS server, FTP server, dan mail server. Oke, langkah pertama saya akan menyeting DNS servernya. Kita buka ini. Untuk IP address-nya saya 33.33.33.1, untuk subnet mesh 255, untuk default gateway-nya 33, dan DNS servernya 0. Lalu lihat pada service-nya pada DNS. Nah, pastikan untuk DNS service-nya ini dalam keadaan menyala. Lalu ini namanya, kita masukkan domain dan tipenya arecord. Lalu untuk address-nya kita pakai 43.43.43.4 dan tambahkan. Setelah itu kita coba cek di PC satunya. Lewat command prompt-nya, lalu ketikkan ns lookup dan masukkan domain yang tadi udah di save, ditambahkan, enter. Lalu ini kita tunggu sampai hasilnya keluar. Memang agak lama prosesnya. Nah, ini muncul. Di situ juga sudah tertulis outputnya, servernya dari mana, addressnya dari mana juga. Dan kalau sudah seperti ini, meskipun ada request timeout-nya ini, ya hiraukan saja karena memang hasilnya seperti ini. Dan itu tandanya sudah berhasil. Next, kita menuju ke mail servernya. Kita lihat pada service email. Nah, kita ini masukkan domain name-nya .com, set. Lalu di sini kita akan mencoba membuat 2 user, menambahkan 2 user ya. Klik add, tombol panah, lalu untuk user 2-nya juga. Jangan lupa SMT service sama POP3-nya juga dalam keadaan on. Lalu selanjutnya kita ada ke desktop. Kita masukkan IP address-nya. Ini saya kasih 43.43.43.4. Subnet mesh-nya juga kita kasih 255.255.255.0. Default gateway-nya juga diisi. DNS-nya juga 33
1. Lalu kita akan mencoba mengirimkan email dari user yang sudah dibuat tadi, user 1 dan user 2, menggunakan PC 1 dan laptopnya. Kita buka email. Nah, ini clear dulu. Lalu namanya kita masukkan. Email address-nya juga user1@mailco.com, seperti domain yang telah dimasukkan tadi. Lalu untuk incoming mail servernya juga, outgoing-nya juga sama. Untuk username kita masukkan user1, passwordnya juga. Lalu save. Nah, itu tadi untuk PC 1. Sekarang untuk laptop saya isikan sebagai user 2. Langkahnya sama seperti memasukkan user 1 tadi, hanya saja ini kita masukkan sebagai user 2. user2@emailco.com. Incoming mail server dan outgoing-nya. User 2, passwordnya sama, lalu save. Next, kita periksa lagi lewat PC 1. Kita buka command prompt. Ini diketikkan nslookup.mailco.com. Enter. Nah, apabila muncul hasilnya seperti ini, maka dinyatakan berhasil. Next, kita coba mengirimkan email dari user 1 ke user 2. Klik compose. Nah, kita ketikkan kepadanya user 2. Jangan lupa domainnya juga diketikkan. Lalu subjeknya. Oke. Lalu di sini kita tuliskan pesan yang ingin disampaikan. Dari user 1. Lalu send. Kirim. Nah, ini ada tulisan sukses. Berarti sudah berhasil mengirimkan pesan. Lalu kita lihat melalui user 2, apakah pesannya tadi benar-benar terkirim. Email. Nah, ini receive. Nah, ternyata memang sudah ada masuk pesan dari user 1. Isi pesannya ada di sini. Lalu
Kita coba membalas pesan ini. Klik reply dan kita balas pesan dari user 1. Diterima. Terima kasih. Oke. Lalu kirimkan, send. Ya, di situ juga tertulis bahwasannya send sukses. Lalu kita lihat juga lewat PC1. Kita lihat pesan yang barusan dikirim dari user 2. Receive. Dan ternyata sudah ada. Berarti berhasil mengirimkan pesannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.